Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas. Di video kali ini saya akan mengkumpas tuntas pengujian asumsi klasik multikolineritas. Dalam analisis regresi, kita diminta untuk dapat memenuhi segala uji asumsi klasik yang dipersyaratkan. Adapun uji asumsi yang dimaksud adalah yang pertama multikolineritas, yang kedua heteroskedastisitas, yang ketiga autokorelasi, dan yang keempat normalitas. Di video kali ini atau di video pembuka ini saya akan membahas mengenai multikolineritas. Tentunya setiap video yang akan saya buat memiliki dasar. Tidak saya buat berdasarkan pendapat pribadi. Karena banyak di antara teman-teman yang menanyakan sumber dari video saya. Maka untuk video ini dan seterusnya akan saya cantumkan di deskripsi video. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Multikolineritas itu merupakan sebuah kondisi adanya hubungan linier antar variabel independen. Karena melibatkan beberapa variabel independen, maka multikolineritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana yang terdiri atas satu variabel dependen dan satu variabel independen. Kalau teman-teman mengikuti channel saya, teman-teman pasti pernah melihat video terkait pengujian multikolineritas, yang mana saya menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan data panel. Saya tetap mengujinya karena untuk memberitahu bagaimana proses pengujian multikolineritas pada data panel. Tapi secara teori, untuk regresi linear sederhana tidak perlu dilakukan pengujian multikolineritas karena tidak akan pernah terjadi. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasannya. Lalu bagaimana kita mengetahui ada atau tidaknya indikasi multikolineritas pada hasil kita? Cara untuk mengetahuinya ada tiga. Yang pertama, jika nilai R kuadrat atau R square nilainya tinggi, tetapi variabel independen banyak yang tidak signifikan, itu termasuk tanda-tanda bahwa data kalian terjangkit masalah multikolineritas. Kedua, dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel independen. Apabila koefisiennya rendah, maka tidak terdapat multikolineritas. Cara menghitung koefisien korelasi antar variabel independen adalah sebagai berikut. Ini saya akan mengajarkannya. Yang pertama, itu kita mencoba menu quick, kemudian pilih grup statistik, pilih correlation. Pada kotak series list, masukkan variabel independen yang teman-teman ingin uji. Di sini ada dua variabel independen saya, ada variabel x1 dan x2. Maka di sini saya tulis x1 dan x2. Kemudian klik OK. Ini adalah hasil dari menghitung koefisien korelasi antar variabel independen. Dari hasil ini dapat dilihat nilai untuk X1 dan X2 itu sebesar 0,165893. 0,165893. Tidak ada variabel yang memiliki koefisien lebih besar dari 0,8. Sehingga tidak ada masalah multikolineritas. Jadi di sini yang dilihat ini ya, nilai dari X1 dan X2 yaitu bukan yang nilai 1 ini. Yang nilai 1 ini tetap akan ada terus walaupun teman-teman misal menggunakan 3 variabel X1, X2, dan X3. Nanti nilai satunya ini 1, 1, 1. Nilai satunya itu miring. Yang dilihat adalah nilai selain nilai 1 ini. Kalau teman-teman menggunakan satu variabel independen, maka hanya ada satu di sini, dan ini tidak akan muncul nilai pendeteksi atau nilai korelasi antar variabelnya karena tidak ada pembandingnya. Sehingga untuk regresi linear sederhana itu
tidak perlu menggunakan uji multikolinialitas karena tidak ada variabel independen lain yang bisa membandingkan dengan variabel independen yang lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, dengan melakukan regresi auxiliary. Regresi auxiliary digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel independen atau lebih yang secara serentak atau bersama-sama mempengaruhi satu variabel independen lainnya. Contoh, variabel X1, X2, dan X3. Kemudian variabel X2 dan X3 secara serentak dan bersama-sama mempengaruhi variabel X1. Adapun cara menghitungnya antara lain sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat ini rumusnya ya, sudah saya tampilkan di layar, bahwa untuk keterangannya, untuk N itu banyaknya observasi, K banyaknya variabel independen, itu termasuk konstanta, R besar ya, ini R besar, untuk R kuadrat itu merupakan koefisien determinasi. Kriterianya, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel pada tingkat alfa atau derajat kebebasan tertentu, maka model mengandung unsur multikolinialitas. Kemudian, nilai kritis distribusi F dihitung dengan derajat kebebasan K-2 dan N-K plus 1. Perlu diingat, apabila persamaan yang kita miliki ada 3, maka lakukan regresi sebanyak 3 kali dengan masing-masing analisis menggunakan variabel independen sebagai dependen atau dirubah fungsinya. Jadi saya akan merubah Y ini menjadi X3 ya. X3. Ini hanya perumpamaan saja. Di sini saya memiliki 3 variabel independen yaitu X1, X2, dan X3. Untuk melakukan regresi auxiliary ini, kita melakukan regresi sebanyak 3 kali sesuai dengan jumlah variabel yang akan diuji dengan masing-masing analisis menggunakan variabel independen sebagai variabel dependen atau dirubah fungsinya. Jadi di sini nanti setiap variabel, ini ada 3 variabel independen, ini akan saya rubah fungsinya menjadi variabel dependen. Pertama, saya akan menguji persamaan 1. Di sini saya akan tuliskan persamaan 1, yaitu X1, C, X2, dan X3. Artinya X2 dan X3 itu mempengaruhi X1. X1-nya ini akan saya rubah fungsinya menjadi variabel dependen. Kita menuju ke quick, pilih estimate equation, tuliskan persamaannya X1, C, X2, dan X3. Kemudian klik OK. Untuk persamaan 1, di sini saya akan tulis di notepad. Jadi untuk persamaan 1 atau persamaan regresi 1, itu X1 sama dengan C. C itu adalah konstanta. Kita ambil dari nilai dari koefisiennya. Klik kanan, copy, OK, paste. Kemudian X2-nya positif, ini nilainya positif. Jadi di sini positif. Kita copy, paste. Dan yang terakhir X3 ini bernilai negatif. Kita copy juga, paste. Selanjutnya saya tuliskan T sama dengan, kita ambil dari nilai T statistik. Untuk konstantanya saya ambil di kanan, copy, paste, kurung tutup, X2, klik kanan, copy, paste, kurung tutup, dan X3, klik kanan, copy, paste, kurung tutup.
dan R kuadrat atau R square, nilainya 0,046411. Copy, paste. Berikutnya kita uji persamaan yang kedua. Jadi kan di sini ada 3 variabel independen, saya mengujinya 3 persamaan sesuai dengan jumlah variabel independen yang digunakan. Jadi untuk persamaan 2, kembali lagi ke quick, kemudian pilih estimate equation. Untuk persamaan 2 yang akan saya rubah menjadi variabel dependen adalah X2. Yang pertama kan X1 sudah, kemudian X2 C, X1 X3, kemudian klik OK. Yes. Di sini kita buat seperti pada persamaan 1, yaitu tadi kan X2 C, X1 X3. X1 sama dengan, kita copy, paste, kita copy juga, ini positif semua ya, jadi plus, kita copy, paste, positif juga, kita copy, paste, kemudian T, kita copy, paste, kita copy, paste, dan yang terakhir copy lagi, paste. Selanjutnya R square atau R kuadratnya kita copy, paste. Sudah ada 2 persamaan, yaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Yang terakhir kita buat persamaan 3. Persamaan 3. Jadi kan untuk persamaan 1 yang kita jadikan variabel dependen adalah X1. Untuk persamaan 2 yang kita jadikan variabel dependen adalah X2. Dan untuk persamaan 3 yang akan dijadikan variabel dependen adalah X3. Semua kebagian jatah untuk menjadi variabel dependen. Inilah kunci dari regresi auxiliary. X3 C, X1 X2. X1 sama dengan, nah kita mulai lagi seperti tadi, quick, pilih estimate equation. Di sini kan yang menjadi variabel dependen X3. Jadi X3 kita tuliskan di awal, X3 C, X1 X2. Klik OK, klik yes. Seperti tadi kita kopikan, copy, paste. Ini positif, berarti positif, kita copy juga, paste. Selanjutnya T sama dengan kurung buka, copy, paste, copy, paste, copy, paste, dan R kuadrat. Nah, paste. Setelah kita membuat 3 persamaan,
Maka selanjutnya kita hitung ketiga persamaan ini apakah nilainya itu masuk dalam kategori multikolinialitas atau justru tidak masuk dalam kategori multikolinialitas. Caranya, saya akan membuka Microsoft Word. Kita copy, paste. Setelah persamaan atau setelah ketiga persamaan masuk ke dalam Word, berikutnya kita hitung nilai dari persamaan ini, persamaan 1, 2, dan 3 dengan rumus yang tadi sudah saya tampilkan di awal video. Langsung kita hitung untuk persamaan 1. fx1 sama dengan kurung buka r kuadrat paste dibagi K-2. K itu merupakan jumlah variabel independen. Jadi jumlah variabel independen saya ada 3, X1, X2, dan X3. Maka di sini saya tulis 3. Min 2. 3 kurang 2 sama dengan 1. Kurung tutup dibagi kurung buka 1 min R kuadrat kita paste dibagi N min K plus 1. N itu jumlah sampel atau observasi, K jumlah variabel independen, dan 1 itu merupakan angka yang ada di rumus. N saya ada 33 dikurangi 3 tambah 1. 33 kurangi 3 sama dengan 30 tambah 1, 31. Kurung tutup sama dengan 0,046411 dibagi 1 sama dengan masih tetap 0,046411. Paste dibagi, saya buka kalkulator terlebih dahulu, 1 dikurangi 0,046411 sama dengan 0,953589 dibagi 31 sama dengan 0,030760. 0,030760 sama dengan 0,046411 dibagi 0,030760 sama dengan 1,50. Saya tebalkan. Ini adalah hasil untuk persamaan 1. Untuk persamaan 2 sama menghitungnya, fx2 sama dengan kurung buka, kita copy R kuadratnya dibagi 1 kurung tutup dibagi kurung buka 1 min R kuadrat dibagi 31 kurung tutup sama dengan 0,085219 bagi 1 masih tetap dibagi 1 kurangi 0,085219 sama dengan 0,914781 dibagi 31 sama dengan
0,029509 0,029509 sama dengan 0,085219 dibagi 0,029509 sama dengan 2,88. Bisa tebalkan juga. Dan yang terakhir, persamaan ketiga, X3 sama dengan kurung buka R kuadrat, copy, paste, bagi 1 dibagi kurung buka 1 min R kuadrat lagi, kita copy, paste, bagi 31 kurung tutup sama dengan 0,068180 di 1 masuk tetap, copy, paste, bagi 1 min 0,068180 sama dengan 0,93182 dibagi 31, 0,030058, 0,030058 sama dengan 0,068180 dibagi 0,030058 sama dengan 2,26. Saya tebalkan. Oke. Berikutnya, setelah kita mendapatkan semua nilai dari persamaan 1, 2, dan 3, langkah berikutnya kita cari nilai dari F tabel. Sebelum itu kita buat tabelnya, insert 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, kurang 1. Klik kanan, insert. Oke, di sini F hitung, kemudian membanding, tabel, kesimpulan. Untuk fx1 sama dengan fx2 sama dengan, dan fx3 sama dengan, ini ya, fx1 sama dengan 1,50, fx2 sama dengan 2,88, dan fx3 sama dengan 2,26. Lalu kita bandingkan dengan nilai F tabel. Sebelum itu kita cari nilai F tabelnya. Caranya, buka notepad, kita tuliskan numerator K-1 dan denumerator N-K.
K ini merupakan jumlah variabel independen dan N merupakan jumlah sampel atau observasinya. Di sini K-1 berarti 3 dikurangi 1 karena jumlah variabel independen saya ada 3 sama dengan 2. Di numerator N-K, N atau sampel saya ada 33 provinsi, jadi di sini 33 kurangi 3 sama dengan 30, sehingga didapat untuk numerator ada 2 dan di numerator ada 30. Selanjutnya kita buka F tabel. Oke, tadi untuk denumerator itu ada 30 dan numerator ada 2. Untuk numerator itu angka di atas ini. Untuk denumerator angka di bawah. Jadi untuk numerator ada 2, ini 2, 1, 2, dan denumerator ada 30. 30, 1, 2. Artinya untuk nilai F tabel itu ada 3,32. Kita copy, kemudian paste, dan paste. Kita bandingkan. Untuk F hitung, untuk persamaan 1,50. Kalau kita bandingkan dengan 3,32, artinya ini lebih kecil dari 3,32. Untuk persamaan 2 itu juga sama, lebih kecil, dan persamaan 3 itu juga sama, lebih kecil. Sehingga jika kita kembali ke persyaratan untuk regresi auxiliary, bahwa jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel pada tingkat alfa atau derajat kebebasan tertentu, maka model mengandung unsur multikolinialitas. Jadi, kalau model ini mengandung unsur multikolinialitas, maka untuk F hitung harusnya lebih besar dari F tabel. Kalau hasil ini, F hitungnya justru lebih kecil dari F tabel, sehingga kesimpulannya model tidak mengandung multikolinialitas. Bebas. Dari ketiga persamaan ini, tidak ada satupun yang mengandung unsur multikolinialitas. Dari hasil ini dapat juga dilihat bahwa tidak terdapat korelasi di semua variabelnya. Lalu apa sih akibatnya atau pengaruhnya jika data terkena multikolinialitas? Data yang terkena multikolinialitas akan menyebabkan yang pertama, menyebabkan varian dan kovarian memiliki nilai besar walaupun estimator masih bisa bersifat blue atau base linear unbiased estimator, tapi tetap sulit untuk digunakan sebagai alat estimasi. Yang kedua, menyebabkan adanya kecenderungan lebar pada interval estimasi, serta nilai statistik pada uji P menjadi kecil. Dampaknya adalah variabel independen menjadi tidak signifikan. Kedua masalah tersebut akan terjadi jika kita membiarkan masalah ini. Namun ada solusi yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan masalah multikolinialitas. Antara lain, yang pertama, membiarkan model yang mengandung multikolinialitas. Alasannya, karena estimator masih memiliki kemungkinan untuk bersifat blue. Sifat blue tidak dapat dipengaruhi hanya karena tidak adanya korelasi antar variabel independen. Namun, yang perlu diketahui bahwa masalah multikolinialitas dapat menyebabkan nilai standar error yang tinggi atau besar. Kedua, menambah data merupakan solusi yang tepat jika kondisinya memungkinkan untuk menambah. Pada dasarnya,
Masalah ini muncul karena data memiliki jumlah observasi yang kecil atau sedikit. Tetapi solusi ini digunakan hanya jika memungkinkan untuk menambah. Kalau tidak memungkinkan, maka gunakan model yang sudah digunakan. Yang ketiga, menghilangkan satu variabel independen atau lebih. Variabel independen yang dihilangkan adalah yang memiliki hubungan linear kuat dengan variabel yang lain, tergantung dari kondisinya. Jika secara teori variabel independen tidak diperbolehkan untuk dihilangkan, maka tetap digunakan. Jadi kalau misalkan teman-teman untuk variabel independennya tidak boleh dihilangkan, maka jangan dihilangkan. Seperti misal IPM. IPM misalkan ada 3 indikator yang wajib untuk disertakan. Secara teori, untuk membentuk IPM itu tidak boleh menghilangkan salah satu variabel independen. Maka, ketika data teman-teman terjadi masalah multikolinitas, tidak perlu menghilangkan, karena itu akan berpengaruh terhadap teori yang sebelumnya sudah terbentuk. Yang keempat, lakukan transformasi diferensi pada satu atau lebih variabel. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya berikan di episode kali ini. Di video berikutnya, saya akan membahas mengenai masalah asumsi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.